Dion, kamu kemana sih? Kok nggak angkat-angkat telepon Mami? Ini belanjaan. Saya bilang kan tadi saya bawa pulang dulu. Nanti pembantu saya datang sini dan bayar uang ini ke kamu. Bianca, ngapain dia di situ? Ribut-ribut di pinggir jalan. Dasar nenek-nenek. Saya udah bilang pembantu saya nanti akan datang ke sini untuk bayar. Kamu tuh yang benar ya. Lepasin nggak? Aduh, Ibu Bianca, apa-apaan sih? Malu-maluin aja di pinggir jalan kayak begini. Ada apa sih, Bu? Ini ibu ini belanja di warung saya nggak mau bayar. Nggak tahu malu dia ini. Heh, kamu itu jangan sembarangan ya kalau ngomong. Emang kenyataan begitu kok. Udahlah, nggak usah ribut-ribut. Ibu Priyanka nggak punya uang ya? Udah nggak apa-apa, saya yang bayar. Berapa, Bu? 100 cukup? Nah, kalau kurang ini ada lagi 50 buat Ibu ya. Makasih ya Bu ya. Nah, sama-sama Ibu. Ibu Hilda itu jangan berpikir macam-macam ya. Bukannya saya tidak bisa bayar belanjaan saya ini, tapi dompet saya itu ketinggalan di rumah. Nggak apa-apa Ibu Priyanka. Nggak perlu juga diganti uang itu. Buat saya nggak terlalu penting. Yang penting buat saya sekarang, tolong Ibu Priyanka bilang sama Najwa, jauhi Dion. Jangan mendekati Dion lagi. Memangnya kenapa? Kalau Najwa itu dekat dengan Dion. Dion itu kan adiknya Aldi, mantan suaminya Najwa. Kalau sekarang Dion dekat Najwa, kan jadi enak Bu Hilda. Kakak ipar menikah dengan adik ipar. Jadi Bu Hilda itu tidak perlu mencari calon istri lagi untuk Dion. Yang cuman jadi supir angkot itu. Ibu Priyanka, jaga mulut Ibu Priyanka ya. Kalau ngomong nggak usah sembarangan. Enak aja sembarangan ngomong. Dion itu sekarang bukan supir angkot lagi. Dia sekarang direktur perusahaan kargo. Dan supaya Ibu Priyanka tahu ya, hidup kami sekarang sudah betul-betul berubah total. Kami sekarang orang kaya, punya rumah mewah dan elit, dan mobil kami banyak. Salah satunya, saya yakin itu pasti cuma mobil sewaan. terserah Ibu Priyanka. Tapi saya ingin kasih tahu ya, sekarang Najwa bekerja di perusahaan Dion. Kalau itu memang benar, pantas saja Najwa tidak ada kabarnya lagi. Najwa sudah mendapatkan pekerjaan enak. Jadi dia sama sekali tidak memberitahu kabar kepada saya. Dan sekarang Najwa sedang berusaha untuk menggoda Dion. Ibu Priyanka tolong kasih tahu sama Najwa ya, dia itu udah punya suami. Apa Ibu Priyanka juga nggak sedih atau sakit hati melihat menantu Ibu Priyanka menggoda laki-laki lain? Ya meskipun sekarang Rehan sedang menghilang dan nggak tahu kemana, entah dia masih hidup atau udah meninggal atau udah dikubur, nggak tahu kan. Tapi tetap aja nggak pantas kalau Najwa menggoda laki-laki lain. Oh, atau mungkin karena sekarang Dion sudah kaya raya dan sudah jadi direktur perusahaan kargo. Jadi Najwa mau mendekati Dion kan? Tapi tetap aja, direktur perusahaan dan pembantu nggak matching, nggak cocok dan nggak pantas. Sombong sekali sih Ibu Hilda ini. Tapi kalau benar dia sudah kaya lagi, sepertinya dia bisa saya manfaatkan. Di mana dia? Udah jam segini kok belum kelihatan juga. Dengan cara ini gue pasti bisa ngelewatin penjaga-penjaga itu.
Dengan kamera ini gue bisa mantau mereka. Najwa. Gue tadi mikirnya mau kesini ngambil Rehan buat mancing Najwa. Ternyata Najwa ada di sini. Oke. Kalau semua gue tawan, gue bisa nyelesain urusan gue dengan cepat. Ini rumah penjagaannya ketat banget. Silakan masuk. Priti, tapi rumah kamu penjagaannya begitu ketat. Apa saat ini kamu akan menahan aku dan Rehan di sini? Najwa, kalau hal yang kamu inginkan adalah harta peninggalan ayahku, kamu bisa mengambil semuanya. Aku bisa membantu untuk mengambil semua itu dari Bella. Tapi aku mohon tolong lepaskan aku dan Rehan. Najwa, kamu tenang dulu. Aku mohon, Priti. Aku akan memberikan semuanya, aku akan ikhlas memberikan semua itu sama kamu. Tapi biarkan aku dan Rehan hidup tenang. Biar Rehan bicara sama kamu tentang apa yang aku mau. Sekarang mendingan kalian ngobrol dulu aja. Aku yakin kalian pasti udah kangen kan satu sama lain. Re, aku panggilan kamu dokter ya. Priti, kamu. Najwa, aku melakukan ini bukan untuk kamu. Aku ingin Rehan cepat sembuh untuk pernikahan kami. Supaya dia bisa gendong aku ke kamar pengantin. Aku permisi dulu. Kamu akan menikahi Priti. Maafkan aku, Najwa. Sebenarnya, aku tidak tega untuk menyampaikan hal itu padamu. Jadi selama ini, kamu bukan diculik oleh Priti. Kamu memang tinggal bersama Priti. Makanya waktu aku telepon kamu, Priti yang angkat teleponnya itu karena kamu memang memilih untuk hidup bersama Priti. Tidak, Najwa. Kamu jahat, Ren. Najwa. 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 Jangan. Biar. Najwa, tolong. Aku udah gak mau dengar apa-apa lagi dari kamu, Ren. Najwa. Mendengar kamu akan menikahi Priti udah sangat menyakitkan buat aku. Jadi aku mohon tolong hentikan. Jangan sakitin aku lagi. Aku bisa menjelaskan semua. Kamu harus percaya padaku. Aku melakukan ini karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku terpaksa menikahi Priti. Semua ini hanya karena kamu. Karena kalau tidak, dia bisa menyakitimu. Dan itu tidak kuinginkan. Dan sudah sering kali dia mengancam akan menyakitimu. Ini kulakukan karena kamu, Najwa. Aku tidak peduli pada diriku. Ya, aku sama sekali tidak memikirkan nyawaku sendiri, Najwa. Makanya ini terpaksa aku lakukan. Kamu tahu yang sebenarnya. Bahkan aku tidak bisa hidup bersamanya karena aku tidak mencintainya. Jadi kamu udah tahu kalau aku sedang mengandung. Aku sudah tahu semuanya, Najwa. Makanya jalan ini terpaksa aku ambil untuk menyelamatkan dirimu dan calon anak kita, Najwa. Percayalah, Najwa.
Ibu sangat bangga dengan kamu. Karena ternyata sekarang kamu telah menjadi wanita yang sangat sukses. Kamu sekarang mempunyai beberapa perusahaan. Bahkan salah satu perusahaan kamu berikan pada Dion. Oh, ternyata sekarang ibu baik sama saya karena ibu melihat saya sukses. Padahal ibu dulu berbalik ke Mbak Najwa karena ibu merasa kalau harta saya itu akan pindah tangan ke dia. Tapi sekarang ibu sadar kan, kalau ternyata harta itu masih ada di tangan saya. Ibu sangat materialistis. Ibu ini berkata dengan sangat tulus. Dari dalam lubuk hati ibu yang paling dalam. Karena ibu melihat bahwa kamu juga bertindak dengan hati. Buktinya kamu telah menolong Dion dan ibunya. Ibu menilai bahwa kamu itu perempuan yang berhati emas, Bella. Dan ibu sangat berharap Rehan menikah dengan perempuan seperti kamu, Bella. Bukan dengan Najwa. Ibu sungguh-sungguh memuji saya seperti itu. Benar, Bella. Ibu berkata dari dalam hati ibu yang paling tulus. Dan ibu akan mendukung kamu jadi istri Rehan. Bagaimanapun caranya. Sekarang ibu mohon, tolong ibu, Bella. Karena sejak Rehan meninggalkan ibu sekarang sangat sengsara. Apa jaminannya kalau misalkan ibu tidak akan mengkhianati saya lagi? Di sini tempatnya, Pak. Di sini tempat Kevin menyembunyikan Rehan. Mudah-mudahan anak buahnya masih ada di sini. Jadi kita bisa minta keterangan di mana mereka membawa Najwa. Baik, kalau begitu kami akan selidiki rumah ini. Pak, bergerak, Pak. Siap. Yuk. Apa saja. Bahkan ibu sudi menjadi pembantu kamu seumur hidup. Kalau memang ibu mengingkari janji ibu kepada kamu. Bagus. Iya loh. Gawat, dia melibatkan polisi. Dia melapor kalau Rehan dan Najwa hilang. Kamu harus cegah itu dong. Kalau sampai mereka dibawa ke kantor polisi, saya tidak akan bisa mendapatkan Rehan lagi. Ngerti? Sekarang cepat itu kamu lakukan. Dan kamu harus berhasil. Baik. Bella, ada apa dengan Rehan, Bella? Ibu mohon, katakan kepada ibu ada apa dengan Rehan. Bella, Bella. Sepertinya telah terjadi sesuatu di tempat ini, Pak. Orang yang lebih sadar. Baik. Pak Ahmad, cek tempat lain, Pak. Sebentar. Kok Kevin ada di sini? Kalau Kevin di sini berarti yang tadi kabur siapa? Heh, Kevin, di mana kamu sembunyiin Najwa dan juga Rehan? Di mana? Najwa dan Rehan dibawa sama Priti. Dibawa sama Priti.
si Mimin teriak maling. Kenapa kamu teriak-teriak maling? Ada orang di situ. Iya. Kamu salah ngomong. Ada kecoa, Bu. Kecoa? Kayaknya kamu teriak maling. Saya latah, Bu. Kamu pengen selamat? Sekarang antar aku ke kamar kamu. Dalam tas saya ada. Kamu jangan macem-macem sama saya. Ngerti?